Di video kali ini kita tidak akan membahas tentang profil pesantren. Yang akan kita bahas adalah tips seputar dunia pesantren. Kita sudah tahu kalau pesantren adalah salah satu lembaga yang bisa menyelamatkan kaum muslimin dari kebodohan. Tapi masalahnya, sebagian anak enggan dan tidak betah tinggal di pesantren. Oleh sebab itu, sekarang kita akan bahas 10 tips anak betah dan nyaman di pondok pesantren. Orang tua wajib tahu. Tapi sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya diklik subscribe, like, dan komennya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya informasi ini agar terus menjadi amal jariah kita di akhirat. Yang pertama, orang tua harus ikhlas dan rela hati melepas anak menuntut ilmu di pondok. Kadang yang menjadi kendala bukan dari anak yang tidak mau mondok, tapi orang tua yang berat merelakan anak hidup mandiri di pesantren. Tapi itu manusiawi, apalagi seorang ibu. Namun demi menyelamatkan masa depan anak, kita harus rela melepaskan anak kita untuk menimba ilmu di pesantren. Yang kedua, yakinkan anak bahwa pesantren adalah pilihan terbaik untuk masa depan dan kehidupannya. Tidak ada tempat yang lebih nyaman dan aman agar terhindar dari berbagai macam godaan di masa sekarang ini, selain memasukkan anak ke pesantren. Karena lingkunganlah yang akan membentuk karakter anak. Kalau lingkungannya Islami, insya Allah anak akan punya karakter-karakter Islami. Tetapi sebaliknya, kalau lingkungannya rusak, otomatis rusak pula akhlak anak. Maka tempat terbaik untuk menimba ilmu di zaman fitnah ini adalah di pesantren. Para ustadz akan memantau 24 jam aktivitas santri. Yang ketiga, terus berikan anak motivasi dan dorongan selama berada di pondok pesantren. Kita kabarkan kepada anak, kalau jalan menuntut ilmu itu jalan pintas menuju surga Allah. Dan kita beritahu kalau pesantren itu banyak sekali faidahnya. Di antaranya, mengajarkan kedisiplinan dan membentuk akhlak serta karakter yang baik dan islami. Dan menuntut ilmu adalah ibadah yang paling agung. Yang keempat, ajarkan anak untuk ikhlas menjalani kehidupan di pondok pesantren. Tujuan pesantren untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, gemar beribadah, menambah khazanah keilmuan Islam, serta memperbanyak teman dan pengalaman yang mungkin tidak didapatkan kecuali di pondok pesantren. Yang kelima, ingatkan tujuan anak masuk pondok pesantren. Menuntut ilmu amalan yang paling mulia. Manusia tanpa ilmu ibarat binatang. Hidupnya hanya untuk memenuhi syahwatnya saja. Dengan ilmu Allah angkat derajat seseorang. Dengan ilmu pula Allah mudahkan jalan menuju ke surga. Yang keenam, biarkan anak hidup mandiri. Biarkan anak beradaptasi sendiri dengan lingkungan barunya di pondok, biar menghadapi masalahnya sendiri di pondok. Karena kalau sering ditengok, anak akan ingat lagi dengan rumah dan suasananya yang membuat dia tidak betah. Di awal, biarkan dulu 1 bulan anak hidup mandiri di pondok. Insya Allah, para ustadz selalu memantau kegiatan sang anak. Yang ketujuh, doa yang terbaik. Senjata yang paling utama seorang muslim adalah doa. Maka terus jangan berhenti dan bosan untuk memperbanyak doa guna kebaikan anak. Doakan agar dia selalu diberi kesabaran, ketabahan, kesehatan, serta rasa betah di jalan yang mulia ini. Yang kedelapan,
jangan sering ditelepon. Usahakan jangan terlalu sering berkomunikasi dengan anak ketika di pondok. Kalau memang harus berkomunikasi, bisa tanyakan langsung kepada ustadznya, biar anak tidak selalu dihinggapi rasa rindu kepada orang tua, karena kita sedang mendidik anak hidup mandiri. Yang kesembilan, berikan fasilitas yang memadai. Fasilitasi anak dengan bekal yang cukup. Di antara penunjang anak betah di pesantren yaitu tentang perbekalan, berupa uang jajan, SPP, dan kebutuhannya selama di pesantren. Jika anak diberikan fasilitas yang cukup, maka tidak ada alasan untuk tidak betah di pondok. Yang ke-10, carikan teman seperjuangan. Carikan teman yang seperjuangan, mungkin bisa teman ketika satu sekolah sebelum mondok, atau saudaranya yang duluan mondok. Gunanya supaya menjadi penyemangat dan pengingat ketika sang anak tidak betah. Dia bisa menumpahkan isi hatinya kepada temannya tersebut dan mencari solusinya bersama-sama. Tapi kalau anak sendiri saja, tanpa adanya sahabat, maka akan membuatnya lebih rapuh dan tidak betah. Itulah 10 tips anak betah di pesantren. Semoga usaha kita sebagai orang tua memasukkan anak ke pondok pesantren diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak dia akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Terima kasih. Apabila ada informasi menarik lainnya sekitar dunia pesantren dan konten Islami, silahkan di komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.